Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azu9 Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita Legend of Star General dan part ke-104. Mari kita mulai. Di pinggiran kota Yong'an, terlihat jika Tan Luo telah menyelesaikan perakitan alat generator retakan ruang, di mana setelah menghubungkan ke sumber daya, ia mulai mengoperasikan alat generator tersebut. Dan dengan beberapa tombol yang ia tekan, Tan Luo cukup terkejut karena saat ini terlihat jika cairan energi mulai terisi ke dalam alat generator tersebut. Melihat hal itu, Tan Luo tentu saja memuji dirinya karena ia merupakan seorang jenius. Tapi begitu ia terus mengoperasikannya, pemberitahuan muncul di hadapannya jika daya tidak mencukupi. Mendapati hal itu, Tan Luo cukup kesal karena sepertinya pecahan relik God Stage yang dimilikinya masih belum cukup untuk membuka retakan ruang. Hanya saja di saat dirinya memperhatikan presentasi alokasi sumber daya, ia penasaran dengan sesuatu yang menghabiskan 60% energi. Dan mengetahui jika energi tersebut digunakan untuk penstabil, ia merasa jika fungsi tersebut tidaklah berguna. Jadi pada akhirnya, Tan Luo mematikan penstabil dan mengerahkan energinya untuk membuka retakan ruang. Dengan pengaturan yang dirinya lakukan, alat generator mulai bekerja dengan baik, dan karenanya retakan ruang mulai muncul di atas area tersebut. Namun berikutnya, retakan ruang malah semakin membesar, di mana karenanya itu membuat Tan Luo terkejut, karena bagaimana bisa retakan ruang yang dihasilkan oleh alat generator menjadi sebesar ini. Dengan retakan ruang yang begitu besar, sekelompok besar monster beast mulai muncul dan menembus daratan. Jadi, melihat pasukan monster beast yang begitu banyaknya, Tan Luo merasa jika sepertinya ada sesuatu yang tidak beres karena skala penyerangan dari monster beast di luar yang dirinya duga. Dengan pasukan monster beast yang begitu banyaknya, pada akhirnya Tan Luo mencoba bersembunyi di balik sebuah batu. Tapi berikutnya, sesosok monster beast tingkat Holy Stage berhasil menyadari kehadirannya. Bahkan karenanya, monster beast itu langsung melayangkan pukulan, dan karena pukulan yang dilancarkannya, batu yang digunakan oleh Tan Luo untuk bersembunyi langsung hancur begitu mudahnya. Bahkan Tan Luo sendiri penasaran, apa mungkin monster beast tersebut dapat merasakan kekuatannya? Padahal ia telah menekan soul powernya agar tidak dapat diketahui. Dari situasi tersebut, Tan Luo langsung membentuk Star Soul Generalnya. Jadi, saat ini terlihat jika Tan Luo mencoba menghadapi si Monster Beast menggunakan Star Soul General Hong Hai-Er. Namun, ia juga cukup kesal dengan situasi miliknya. Karena mengapa Monster Beast tingkat Holy Stage itu malah menyerangnya? Dan mengetahui jika situasinya tidak bagus, Tan Luo mengutuk kesialannya karena ia lupa membawa teknik pengendalian Monster Beast yang dimiliki oleh kelompok Yellowhead. Jadi, dengan pertarungan yang tidak dapat dihindari, Tan Luo memanggil senjata Five Element Chariot untuk membantunya, di mana dengan kemunculannya, ia memerintahkan Five Element Chariot untuk menarik perhatian monster itu. Meski saat ini Tan Luo mencoba untuk melarikan diri, tapi di balik ruang retakan yang melebar, sosok beast besar mulai menampakkan dirinya, di mana dengan keganasannya, sosok itu menatap Tan Luo dengan begitu tajamnya. Sementara itu, di dalam kota Yong'an, para warga yang ada di sana, mereka dikejutkan dengan langit yang berubah menjadi gelap, di mana seorang pak tua yang memperhatikan langit sore itu dengan panik berkata jika sebuah retakan telah terjadi. Jadi ia yakin jika gelombang monster beast akan segera datang. Jadi memahami situasi tersebut, dengan panik mereka semua langsung melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Di luar kota Yong'an, terlihat jika kelompok besar monster beast bersiap untuk meratakan area sekitar. Dan mengetahui jika para monster beast mengarah ke kota Yong'an, dengan cepat Tan Luo mencoba bergerak untuk memasuki kota. Namun begitu ia melesat terbang, dirinya dikejutkan dengan aura yang sangat kuat, yang mana nyatanya aura itu dipancarkan dari Zhang Liuye. Bahkan ia langsung terbang ke hadapannya. Melihat sosok Zhang Liuye, Tan Luo hanya dapat terdiam. Dan Zhang Liuye yang menatapnya dengan tajam, ia bertanya, apa itu dirinya?
di mana dengan panik Tan Luo membalas jika itu adalah benar. Jadi, dirinya meminta maaf terhadap sang leluhur. Namun, tentang Zhang Liuye yang bertanya, itu bukan diarahkan kepada Tan Luo, melainkan sosok besar yang berada di belakangnya. Jadi ketika Zhang Liuye menerjangnya, dengan panik Tan Luo mencoba untuk menahan pukulannya. Namun ia terkejut ketika Zhang Liuye malah mengabaikan dirinya, di mana Zhang Liuye berkata jika saat ini ada sesuatu yang tidak beres, karena meski auranya mirip, tapi dirinya bukanlah sosok itu. Di saat Zhang Liuye bergerak mendekati celah retakan, tiba-tiba saja kekuatan besar langsung menyerang dirinya. Namun melihat hal itu, dengan mudah Zhang Liuye berhasil memblokirnya. Tapi meski dirinya berhasil menahan serangan tersebut, ia sedikit kesal dengan kondisinya saat ini. Karena pakaian yang dirinya kenakan telah habis terbakar. Jadi dengan pakaiannya yang menghilang, Zhang Liuye merasa jika dirinya kembali, ia pasti akan dimarahi. Dan karena itu jugalah Zhang Liuye menjadi sangat kesal, di mana dirinya mengumpulkan kekuatannya untuk menghabisi Monster Beast yang menyebabkan masalah. Di saat Zhang Liuye mengumpulkan kekuatannya, terlihat jika Monster Beast raksasa menampakkan kepalanya ke dunia nyata, di mana selanjutnya ia kembali menembakkan serangan kuat terhadap musuhnya. Tapi meski ledakan besar telah terjadi, Zhang Liuye baik-baik saja, dan dengan kumpulan energi yang berhasil dirinya padatkan, tubuhnya mulai bersinar dengan terang. Juga selain itu, Zhang Liuye kecil telah berubah wujud, di mana tubuhnya telah berubah dewasa dan memiliki wajah yang serius. Dan karena si Monster Beast telah berani menyerangnya, Zhang Liuye tentu saja mengejeknya, karena monster itu sedang mencari kematian. Jadi saat ini terlihat jika dirinya langsung memanggil Star Soul General Bull Demon King yang sedang menaiki tunggangannya. Dengan penuh keseriusan, Zhang Liuye menatap kesal terhadap si Monster Beast. Jadi tanpa buang-buang waktu, dirinya mengerahkan Star Soul Beast-nya untuk menyerang targetnya. Di mana dengan serangan Soul Power yang begitu kuat, Monster Beast Kung Peng mendapatkan luka serius di kepalanya. Tapi itu semua belum berakhir, karena di saat Monster Beast Kun Peng itu lengah, Zhang Liuye telah meluncur ke arahnya. Dan dengan senjata miliknya, ia langsung memukul keras si Monster Beast Kun Peng tersebut. Dengan serangan yang berhasil didaratkan, ledakan energi kuat menghempaskan sekitarnya. Bahkan bagi Tan Luo yang telah berubah menjadi Hong Hai-er, ia sedikit terhempaskan. Di mana Tan Luo yang merasakan energi tersebut hanya dapat memuji kekuatan sang leluhur. Karena hanya dengan satu serangan brutal murni sederhana saja, itu dapat mengguncang langit dan bumi. Melihat pemimpin mereka diserang, dua Monster Beast tingkat Holy Stage langsung menerjang ke arah Zhang Liuye. Tapi begitu mereka meluncur, Zhang Liuye bersiap menembakkan serangannya. Di mana hanya dengan satu serangan sederhana, sosok Monster Beast tingkat Holy Stage itu langsung mati tak berdaya. Sedangkan Monster Beast Kung Peng yang sebelumnya menerima serangan kuat dari Zhang Liuye, ia mulai mengaum dengan kencang. Dan dengan teriakannya, para beast terbang mulai berkumpul dan bersiap untuk menyerangnya. Si Monster Beast Holy Stage yang tersisa, ia kembali menerjang ke arah Zhang Liuye. Namun, begitu monster tersebut mendekat, Star Soul Beast yang bersama Zhang Liuye berhasil menerkamnya dan membunuhnya dalam satu kali gigitan kuat. Tapi, meski saat ini Monster Beast tingkat Holy Stage berhasil diatasi, sekelompok Monster Beast terbang berhasil mengunci pergerakan Zhang Liuye, di mana mereka terus berkerumun dan membentuk penjara bulat. Sedangkan Tan Luo yang memperhatikan itu, ia tentu saja mengejek para Monster Beast karena perjuangannya sangatlah sia-sia, di mana ia yakin jika sang leluhur dapat melenyapkan mereka semua hanya dengan tiupan nafasnya. Begitu Monster Beast terbang berkumpul, dari dalam kerumunan ledakan aura terjadi dengan hebatnya. Di mana hanya dengan ayunan gadanya, semua Monster Beast terbang yang mendekat benar-benar musnah. Tapi meski Zhang Liuye berhasil menyingkirkan segala halangan, sosok Monster Beast Kun Peng telah membuka mulutnya. Dan pada akhirnya, sosok Star Soul General Bull Demon King ditelan olehnya.
di mana setelah monster Beast Kunpeng itu menelan Bull Demon King, ia mulai membuka celah ruang. Dan karena itu jugalah ia pergi dari sana. Jadi apa yang tersisa saat ini adalah celah ruang yang rusak dan sekelompok besar monster Beast yang bersiap menyerang wilayah Yong'an. Dengan kepergian monster Beast kuat, Tan Luo melepaskan wujud Hong Hai-er miliknya, di mana setelah dirinya mendarat, ia menyadari jika kekuatan God Stage tidak bisa diremehkan. Tapi untungnya, ikan raksasa itu cukup tangguh dan langsung menyeret sang leluhur untuk masuk ke dalam retakan. Jadi setidaknya, Tan Luo bersyukur dengan kejadian tersebut. Namun, ketika ia memperhatikan sekelompok monster beast, dirinya menyadari jika situasi tak bisa dikendalikan. Karena dengan skala penyerangan sebesar ini, bahkan dengan makhluk God Stage yang muncul, ia penasaran tentang apa yang akan dilakukan oleh kelompok Yellowhead dan juga Milun. Apakah mereka akan melanjutkan rencananya? Tapi daripada memikirkan itu semua, sebagai orang yang suka bersenang-senang, Tan Luo tentu saja tidak peduli. Jadi saat ini, ia berencana untuk menghabisi semua pengintai dari kedua belah pihak. Karena dengan begitu, takkan ada yang mengetahui jika di tempat tersebut pernah terjadi pertempuran antara tingkatan God Stage. Di tembok kota Yong'an, dengan gelombang monster beast yang telah muncul, terlihat jika Kong Fan yang merupakan wali kota mulai memberikan instruksi kepada para prajurit, di mana dirinya memerintahkan pasukan penjaga kota untuk melakukan pertahanan dan pasukan pengawal kediaman tuan kota untuk mengawasi jalannya pertempuran. Jadi, dengan pembagian tugas terhadap unit yang berbeda, pertempuran menghadapi gelombang monster beast pada akhirnya resmi dimulai. Dengan gelombang monster beast yang telah muncul, terlihat sekelompok monster beast mulai menyerang tembok kota, di mana karenanya para prajurit penjaga menghadapi musuh-musuhnya sekuat tenaga. Sedangkan Kong Fan, ia terus mengomandoi pasukannya untuk menyerang musuhnya. Jadi saat ini terlihat jika para prajurit terus menumbangkan monster beast satu persatu. Memperhatikan kondisi terkini, pengintai Shadow Guard yang telah dipasangkan di puncak bangunan, ia merasa terkejut karena apa-apaan dengan serangga lapis baja raksasa yang sulit ditumbangkan. Jadi, sebagai unit pengintai, ia melaporkan situasi tembok kota Yong'an terhadap keluarga Song. Dan dengan monster beast besar yang ada di belakang, perkiraan waktu mencapai tembok kota adalah 20 menit. Di aula rapat kediaman keluarga Song, terlihat jika anggota keluarga inti telah berkumpul di sana. Juga selain itu, mereka sedang memperhatikan gambaran kondisi langsung yang dikirimkan oleh tim pengintai. Melihat sosok monster beast besar yang sedang bergerak, Song Jinzong bertanya, apa mungkin itu merupakan monster beast tingkat Holy Stage yang dimaksudkan? Di mana mengetahui akan itu, Song Yunrui dan ibunya merasakan kepanikan. Sedangkan Yun Xiang yang ada di sana, ia meminta setiap orang untuk tetap tenang, serta menjelaskan jika gelombang beast kali ini memang datang secara tiba-tiba. Tapi setidaknya mereka sudah melakukan persiapan tertentu. Jadi sebaiknya mereka tidak perlu begitu panik. Namun ia juga menambahkan jika lokasi gelombang beast ini berada di antara wilayah Yong'an dan tembok selatan Nanhuang. Meski di luar perkiraan, situasi ini belum tentu buruk. Selama mereka bisa mempertahankan kota Yong'an dan menekan kerugian seminimal mungkin, lalu mengorganisasikan kekuatan serangan balik, mereka bisa membentuk pengepungan dengan pasukan Iron Wall yang berada di wilayah bawah. Jadi dengan pasukan Chiluan di bagian atas dan pasukan King Kue kerajaan Sisui di sisi kanan, hal tersebut memungkinkan untuk melakukan pengepungan dan memusnahkan kawanan monster beast sekaligus. Jadi, prioritas utama saat ini adalah mempertahankan kota Yong'an, di mana mereka perlu mengevakuasi warga ke zona aman sesegera mungkin. Dengan pusat kepemimpinan yang terhubung ke seluruh unit, Yun Xiang mulai memberikan instruksi jika langkah pertama akan sesuai dengan pembagian kekuatan tempur yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana mereka bertugas menahan beast yang menembus garis pertahanan kota. Dan dari instruksi tersebut, 5 keluarga besar tingkat 1, kelompok Shadow Guard, dan juga para maid kediaman keluarga Song mematuhi hal tersebut. Lalu bagi yang lainnya, Yun Xiang menginstruksikan
jika fokus mereka adalah menghambat 4 bis Holy Stage yang berbentuk serangga lapis baja, di mana mereka perlu memperlambat laju monster itu agar tidak mendekati tembok kota, yang mana karenanya seluruh Holy Stage harus bersiap untuk melakukan serangan pemusnahan. Lalu untuk langkah ketiga, apa yang perlu mereka lakukan adalah merapatkan garis pertahanan dan mendorong gerombolan bis ke arah tenggara. Jadi karenanya mereka bisa membentuk formasi pengepungan bersama pasukan Iron Wall, pasukan Siluan, dan pasukan Shisui. Dan dengan semua rencana itu, tujuan mereka adalah memusnahkan kerumunan monster beast dalam sekali jalan. Memahami rencana yang Yun Xiang berikan, Song Jinzong tentu saja setuju. Jadi, ia meminta setiap unit untuk menjalankan sesuai rencana. Bahkan karenanya, Putri Xiaoxian menjadi sangat bersemangat karena dirinya sangat tidak sabar untuk turun ke dalam medan tempur. Tapi semua belumlah berakhir, di mana ketika Yun Xiang hendak menambahkan satu instruksi, baik Xiaoxian dan yang lainnya cukup terkejut. Bahkan Xiaoxian bertanya, apa mungkin masih ada langkah selanjutnya? Dan Yun Xiang membalas, jika kamar dagang Hong bertanggung jawab atas pembersihan pasca perang. Jadi sebaiknya seluruh unit bisa mengumpulkan inti kristal Monster Beast untuk dijadikan sebagai sumber daya. Yang mana dari perkataan itu, beberapa orang yang ada di sana hanya dapat terdiam heran. Sedangkan kakeknya, ia memuji otak encer milik Yun Xiang. Karena Yun Xiang selalu saja memperhitungkan yang terbaik. Namun, Xiaoxian sebaliknya, ia mengejek Yun Xiang yang begitu serakah. Karena dalam situasi seperti ini, dirinya malah memikirkan keuntungan. Mengalihkan keributan yang terjadi, Yun Xiang juga memberitahukan jika gelombang Monster Beast ini tidak akan berhenti di satu gelombang saja. Jadi sebaiknya mereka waspada dengan kedatangan tiba-tiba dari musuh yang lebih merepotkan. Dan meski dirinya sedikit serakah, mereka semua pasti akan mengerti. Karena sumber daya ini akan berperan penting dalam peningkatan kekuatan tempur. Jadi karena itulah, Yun Xiang meminta setiap unit untuk mulai bergerak sesuai rencana. Di kota Yong'an, distrik Tenggara, Jalan Wei'er, terlihat jika beberapa monster beast telah muncul di sana. Namun, meski sudah ada beberapa prajurit yang menjaga, Kong Zeng meminta mereka untuk menyingkir karena dirinya akan memperlihatkan aksinya. Jadi dengan kemunculannya, ia langsung membunuh monster beast tersebut menggunakan Star Armor miliknya. Dan karenanya, beberapa monster beast yang ada di sana berhasil terbunuh dengan mudah. Di tempat lain, di Jalan Fuxing, terlihat ada kehadiran kakak beradik yang sedang dikejar-kejar oleh monster beast. Di mana karena mereka masih kecil, si adik terjatuh karenanya. Dan si kakak yang mengkhawatirkannya, ia mencoba untuk menolongnya. Tapi karena kejadian tersebut, si monster beast berhasil mengejarnya. Dan dengan bayang-bayang monster beast yang begitu besar, si kakak merasakan ketakutan. Namun, ia meminta adiknya untuk segera pergi, karena dirinya akan mencoba untuk menahannya. Tapi, di saat si monster beast itu bersiap menyerangnya, beruntungnya seseorang langsung datang dan memanggil Star Armor miliknya, di mana karenanya kakak beradik itu berhasil diselamatkan. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.